Selamat datang di channel baru ini ya guys ya. Channel untuk membahas sesuatu yang bokas-bakas. Yang penting kita ada bahan untuk kita bahas ya. Membahas sesuatu yang harus kita bahas. Karena setiap orang itu ada yang namanya keresahan dalam hidup. Semua orang itu pasti ada keresahan dalam hidup ya guys ya. Kecuali orang gila ya mas ya. Iya, kecuali orang gila pasti tidak ada keresahan. Orang itu dibuat resah. Kita itu hidup hanya berpindah dari satu keinginan ke keinginan yang lain. Jadi habis ini ingin ini, nanti kalau ini ingin lagi, ingin sana, ingin lagi, ingin sana, ingin lagi. Siap, langsung ke topik mas. Oh, ke topik kita, topiknya sekarang ini yang lagi tidak menarik kita bahas ya. Jadi kita itu membahas sesuatu yang sedang tidak menarik. Channel lopo lagi channel mas. Ini adalah channel untuk orang-orang yang sebenarnya pengen speak up tapi nggak tahu, tidak punya media untuk speak up. Jadi ini anak kampung yang bermimpi untuk menyaingi podcast Close the Door. Anjay. Ini bukan podcast, ini lebih seperti monolog ya, karena nggak ada narasumber yang bisa kita undang di sini. Jadi ya kita mencoba untuk membuat sendirian aja. Di sini saya telah mengetik di Wikipedia yaitu poligami. Poligami atau permaduan adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Nah ini kalau di Islam nggak ada ya lebih dari suatu suami ya, karena itu namanya poliandri bukan poligami, dan itu dilarang karena nasabnya tidak jelas. Nah, sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan. Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. Nah, kalau di Islam itu satu suami itu mutlak ya guys ya. Karena kalau di Islam dilarang poliandri atau lebih mempunyai dari dua suami karena tidak akan jelas itu nasabnya, ini anak dari nasabnya siapa. Nah ini ada pengganggu, ada beban negara Republik Indonesia masuk ke frame. Tidak di briefing dulu, nah nggak apa-apa. Itu sebagian kru dari ini ya, dari podcast yang tidak tahu apa ini nama podcastnya. Ini bukan podcast karena tidak ada narasumbernya. Ikutlah mas, satu arah saja mas. Ya, yang penting kita itu ngalir aja ya guys ya. Kita tadi sudah membaca di Wikipedia itu poligami. Di mana poligami itu kalau di daerah Indonesia pada umumnya dan di daerah saya pada khususnya, itu poligami itu masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai suatu aib, yang dimana orang itu kalau saya mau nikah lebih dari satu istri itu langsung amit-amit jabang bayi, jangan sampai. Sedangkan itu adalah mimpi semua para lelaki, di mana poligami itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama, yang dibolehkan oleh agama dan dilegalkan oleh negara. Sedangkan di masyarakat kita pada umumnya itu masih dianggap sebagai suatu hal yang sangat tabu. Tabu karena ya terlihat seperti menyakiti atau tidak adil atau ini itu segala macam ya. Padahal itu sesuatu yang dibolehkan ya guys ya. Nah, tapi sesuatu yang baik dan dibolehkan ketika dianggap tabu, orang itu akan mencari alternatif lain. Di mana ketika poligami itu dibuat tabu, itu tidak serta-merta menghapus hasrat dan libido para kaum lelaki untuk memiliki atau mencicipi dalam tanda kutip ya guys ya, quote on quote, itu ingin mencicipi yang lain. Masa kita pengen makan nasi ya, pengen lain kali pengen makan mie, makan bubur dan segala macam. Nah, sedangkan poligami sudah terlanjur dianggap sesuatu yang sangat tabu di Indonesia, apalagi di masyarakat kampung seperti yang saya tinggali di sini.
Di sini poligami itu sangat minoritas, paling ada 1 atau 2 orang, dan 1-2 orang itu berakhir dibully oleh masyarakat atau minimal mempunyai apa ya, mempunyai kesan orang itu yang gimana-gimana gitu ya guys ya. Tapi nah ketika sesuatu yang dihalalkan dan dibolehkan itu dibuat menjadi tabu dan tidak menjadi solusi untuk menghilangkan libido atau birahi kita untuk mencicipi ciwi-ciwi atau wanita yang lain, orang lebih memilih alternatif yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, yaitu perselingkuhan. Nah, banyak orang yang menentang poligami, yang istrinya menentang poligami, tapi tanpa sadar dia telah membiarkan suaminya selingkuh, entah selingkuh lewat aplikasi hijau atau selingkuh dengan tetangganya sendiri, yang notabene itu sudah berkeluarga semua, bahkan punya anak, mungkin punya cucu atau mungkin ya yang lain sebagainya. Nah itu udah menjadi rahasia umum ya, dimana kayak seakan-akan kita beramai-ramai untuk menghujat suatu pelaku poligami, tapi di sisi yang lain kita saling diam karena kita adalah pelaku berjamaah atau pelaku bersama tentang perselingkuhan yang terselubung. Karena banyak, mungkin bisa aplikasi hijau yang satu, mungkin aplikasi hijau yang satu lagi yang semua kita ini udah menggunakan. Mungkin kalau aplikasi hijau yang satu itu mungkin banyak orang yang nggak tahu, apalagi kaum hawa yang rumahan gitu loh. Tapi untuk ini ada kucing yang bernama Imuh. Sini kembali ke topik. Jadi kalau aplikasi hijau yang satu ini adalah favorit para kawula muda yang jomblo, mungkin ada bapak-bapak yang nggak tahu diri atau yang gimana, mungkin punya. Nah, ini adalah menjadi solusi di mana libido tidak bisa dikurangi dan poligami tidak menjadi solusi karena sangat beresiko. Satu, dia cukup mental untuk minta izin ke istrinya. Dua, cukup modal untuk menafkahi 2 wanita sekaligus. Apalagi untuk menikahi 1 orang aja kita butuh puluhan sampai ratusan juta. Apatah lagi kalau kita nambah istri, itu modalnya itu sangat-sangat besar. Nah, selingkuh ini, aplikasi hijau ini menawarkan solusi yang sangat solutif. Nah, itu 200.000 sampai 150 itu mungkin bisa kita mencicipi wanita lain yang notabene itu sangat bejat. Nah, ketika sesuatu halal dan kebaikan ini dibuat tabu, maka sesuatu yang diharamkan ini akan menjadi solusi, apalagi lebih murah. Nah, orang-orang yang udah punya anak istri lalu selingkuh ini, kayak maksudnya itu sudah 1 menjijikan, 2 itu nggak mau modal ya. Jadi kalau lu emang gentle, lelaki sejati itu setia itu adalah harga mati gitu loh. Kalau lu memang tidak bisa membendung hasrat kamu karena memang Anda ini mungkin 3.000 tenaga kuda dan istri Anda dirasa tidak cukup memuaskan, mungkin perlu 1 lagi. Kalau Anda memang gentle, ya minta izin kepada istri, dirayu-rayu dengan mungkin Fortuner atau Pajero Sport atau mungkin tas-tas mahal, dan dimodalin lagi untuk mengumpulkan modal seserahan kepada istri kedua Anda dan siap menafkahi selamanya 2 istri sekaligus. Belum kalau 2 istri, 1 istri itu 2 anak, berarti 4. Nah, sebenarnya orang-orang yang kayak gini tuh yang menjadi idaman gitu, yang elegan gitu, tidak menyakiti. Menjadi kampanye, menjadi syiar Islam karena saya terlanjur Islam ya guys ya. Jadi saya ini berislam kalau bisa tidak hanya pas lahir dan nikah terus mati lalu ditahlilin ya guys ya. Nanti kita akan bahas tahlil tapi di segmen selanjutnya. Dan ini gimana ini Mas Kocet, kok nggak kelihatan nih Mas Kocet? Aman bos, tenang. Oke siap, masih aman ini audionya ya guys ya. Jadi kembali lagi, tidak ingin agama itu dipakai pas lagi lahiran atau pas lagi nikahan dan kemudian mati ditahlilin. Nah
itu kan bid'ah namanya. Tapi ya agama itu menjadi prioritas yang kita dari bangun tidur sampai tidur lagi pengennya. Makanya selingkuh itu adalah suatu aib yang sangat menjijikan dan diancam api neraka jahanam. Mana ini? Oke. Nah, maka dari itu sesuatu yang dianggap tabu bersama-sama berjamaah. Lalu solusi yang sangat menjijikan itu adalah perselingkuhan, dan itu sangat kalau kata tretan muslim itu sangat wahai gitu loh. Makanya padahal ketika seseorang nyelingkuhin itu dia harusnya berpikir gitu loh, psikologinya dia itu harusnya bermain. Kalau otak dia masih jalan, kalau istri atau pasangan kita selingkuh tuh rasanya kayak gimana gitu loh. Kayak seakan-akan orang yang paling tersakiti tapi dirinya sendiri udah kayak dajjal gitu loh. Itu kan sesuatu yang sangat ini ya guys ya, sangat kontradiktif gitu loh. Jadi kayak selingkuh atau goblok ini sebagai penyakit gitu loh. Jadi memang susah untuk orang-orang bebal seperti itu untuk dikasih tahu ya guys ya. Nah, mungkin ada orang-orang tuh dia kurang sholat, kurang ngaji atau kurang apa segala macam. Sedangkan kita tahu sendiri ada oknum-oknum guru agama, ustadz bahkan kiai yang mencabuli santrinya sendiri gitu loh. Jadi ini menjadi antitesis bahwa agama itu selalu menjadi solusi. Nah, ini kan menjadi antitesis gitu loh. Nah, kalau ini tuh memang mental, ini ngomongin masalah mental. Jadi kalau menurut saya nih, mau lu sependidikan apa, mau berilmu apa tentang agama, kalau mental sampah aja. Jadi kalau di sini tuh yang bermain itu spiritualitas. Jadi orang banyak yang tidak bisa membedakan mana agama, mana spiritualitas. Spiritualitas itu beda. Makanya ini perlu pembahasan yang lebih lanjut di video yang akan datang mungkin ya guys ya, atau mau yang apa bisa komen di bawah, kita bahas bareng-bareng. Ini sementara ini saya tidak punya partner untuk ngebacot, jadi saya monolog aja. Dan ini keresahan gitu loh, keresahan di mana poligami itu dianggap tabu berjamaah oleh masyarakat dan selingkuh adalah solusi berjamaah di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Jadi ini kan anjay. Nah, itu sesuatu yang perlu kita bahas. Tidak banyak orang pengen ngebahas karena orang kita itu kebanyakan pelaku. Jadi mau bahas gimana nanti ini adalah apa ya namanya ya, senjata makan tuan akhirnya. Kenapa saya ingin bahas ya biar kita itu sadar bahwa hei, pasangan Anda setia ya kita uji lagi dengan ruang dan waktunya. Kalau dia tidak selingkuh, apakah karena tidak punya media? Apakah karena dia jelek atau karena dia apa? Tapi tentang hasrat dan keinginan, kita itu sama. Lelaki itu kurang lebih sama 11-12. Lelaki itu 11-12 semuanya bajingan. Yang membedakan adalah kemunafikannya.